Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menggunakan fungsi logika dalam Microsoft Excel ya. Fungsi logika ini dalam Microsoft Excel atau kita biasa menyebutnya sebagai Excel saja gitu ya. Baik, untuk itu saya akan mencoba membuat gambaran, diagram, lalu beberapa catatan yang mudah-mudahan bisa membantu pemahaman kita untuk mempelajari fungsi logika dalam Microsoft Excel. Fungsi logika itu berkaitan erat dengan kondisi karena keputusan kita. Ya, kayak gimana? Kayak gini, misalkan kamu dalam sebuah rumah, kamu katakanlah si A itu mempunyai dua keputusan atau dua pilihan begitu ya. Pilihan pertama, kamu akan pergi ke dapur lalu membuat minuman favorit kamu, katakanlah teh manis. Kalau kamu mengerjakan itu, maka kondisi kamu A1 begitu. Kondisi kedua, kalau kamu pergi ke dapur lalu membuat minuman favorit kamu, misalkan kopi espresso dan lain sebagainya atau cappuccino, itu namanya kondisi A2. Oke. Dari sini kita bisa melihat sebuah keputusan yang harus diambil dalam waktu yang sama, tetapi tidak keduanya ya. Kalau kamu mengambil keputusan A1 itu tidak bisa dalam waktu yang sama mengambil keputusan A2, dan sebaliknya ya. Kalau kamu mengambil keputusan A2 tidak bisa mengambil keputusan A1 dalam waktu yang sama pada waktu yang bersamaan. Jadi ada sebuah proses di mana sebuah kondisi awal, lalu kondisi selanjutnya dan kondisi akhir begitu. Itulah yang dinamakan A1. Lalu kondisi awal, kondisi kedua dan kondisi akhir dinamakan A2 begitu ya. Next, kita akan mencari contoh penggunaan fungsi logika dalam Microsoft Excel untuk membuat sebuah mulai dari perencanaan dan hasil, lalu tujuan akhirnya kayak gimana begitu ya. Misalkan kita mempunyai ketentuan di mana misalkan KKM kelas atau KKM mata pelajaran misalnya ya, itu gak boleh kurang dari atau sama dengan 69 gitu. Itu artinya kalau kita buat garis bilangan dari 0 sampai 100, itu syarat untuk lulus adalah minimal 69. Paham ya? Dari sini kan bisa kita tarik kesimpulan kalau nilai kamu kurang dari atau sama dengan 69 ya, berarti kamu belum lulus atau gagal. Ini gagal kalau gitu ya. Ini contoh aja. Tapi kalau nilai kamu 70 sampai 100, ini otomatis kondisi sebaliknya adalah berhasil. Kira-kira gambaran singkat dan sederhananya fungsi logika itu seperti itu. Dari patokan nilai 69 yang ada di sini, kamu dapat nilai berapa? Kamu bisa lihat misalkan dapat 64, otomatis gagal gitu. Tapi kalau kamu dapat nilai 73, 81, ini otomatis berhasil karena di sini ada kriterianya dari patokan 69. Nah, di dalam penggunaan Microsoft Excel itu kita punya yang namanya sintaks ya. Sintaks itu semacam tata cara penulisan rumus begitu ya. Begini. Dalam Microsoft Excel berarti ini akan sama dengan ya, kalau nilai sel tertentu itu lebih kecil atau sama dengan 69, maka tadi gimana? Gagal.
Kondisi sebaliknya berhasil. Begitu. Jadi kondisi gagal ini ya ditentukan dari apabila kita dapat nilai 0 sampai 69. Betul? Kalau 70 sampai 100 itu berhasil. Ini berhasil, ini gagal. Kita praktekkan pada Microsoft Excel. Kita siapkan halaman kosong. Masih sebut saja judulnya evaluasi nilai semester 1. Kamu tulis nama kamu siapa, kelas berapa, dan nomor absen berapa. Di sini tentunya harus ada keterangan supaya lebih jelas. Nomor, lalu mata pelajaran, lalu ada tentunya ada nilainya ya, gitu. Nilai, lalu ada keterangan 1. Keterangan 1 Pak, apa itu? Nanti saya jelaskan. Kita rapihkan dulu ya bentuk formatnya gitu. Tampilan datanya kita rapihkan dulu. Kita bisa pilih cetak tebal, garis miring, cetak miring maksudnya, untuk digunakan supaya tampilan kita lebih menarik gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan merge and center supaya tulisan ini bisa tetap di tengah dan lebih rapih begitu. Katakanlah kita punya beberapa contoh mata pelajaran yang akan kita ambil contoh nilainya ya. Dari mulai nomor sampai keterangan kita bikin atau kita kasih all border. Lalu di sini katakanlah mata pelajaran pertama agama, yang kedua itu PPKN, lalu ketiga itu bahasa Indonesia, selanjutnya IPA dan TIK misalkan begitu ya. Baik, sesuai dengan diagram atau gambar penjelasan tadi, kan kalau kita nilainya 0 sampai 69 kita gagal, kalau 70 ke atas kita berhasil, betul? Untuk itu kita akan membuat rumus di sini. Untuk membuat rumus itu caranya sama dengan kalau nilai atau isi sel dari C5 dalam hal ini ya. Kamu bisa membuatnya di mana saja, tapi dalam hal ini contohnya yang ada di depan kita adalah C5. Lebih kecil atau sama dengan 69, maka hasilnya gagal. Kebalikan daripada itu adalah berhasil. Pakai kutip karena dia berjenis teks ya. Lalu ditutup kurung. Selesai. Untuk rumus 1 kita bisa tarik ke bawah dengan mendrag ya. Lalu ini adalah isi rumus keterangan 1 ya. Isi rumus keterangan 1. Nah, emang gimana Pak hasilnya? Hasilnya misalkan kita akan membuat percontohan nilai ya. Agama nilainya 70, dia berhasil. PPKN 68 gagal. Lalu bahasa Indonesianya 77, IPA-nya 83, lalu TIK-nya misalkan 66. Jadi di sini sudah bisa langsung kelihatan dia gagal atau berhasil begitu. Lalu kita akan memasuki rumus untuk membuat keterangan kedua. Nanti kamu bisa rubah ya, kalau kamu nggak suka dengan istilah keterangan dan lain sebagainya, kamu bisa rubah sendiri begitu. Keterangan kedua, misalnya kalau berhasil itu kamu mendapatkan ucapan selamat ya. Kalau gagal berarti mendapatkan ucapan coba lagi, atau kata-kata yang biasanya ada di narasi raport. Untuk itu kita coba ya, sama dengan kalau nilai ini C5 lebih kecil dan atau sama dengan 69, maka itu kan gagal. Tetap semangat untuk memperbaiki nilai
mu gitu ya. Oke, kalau berhasil apa? Pertahankan semangatmu. Gitu ya. Lalu kita satu rumus ini seperti apa kita copy dulu untuk menjadi keterangan. Isi rumus dari keterangan keterangan 2 ya. Ini isinya. Begitu. Nanti kamu bisa pelajari setelah ini. Satu rumus sudah jadi, kita tarik ke bawah. Lalu ini akan menjadi seperti apa? Begitu ya. Kita cetak miring saja. Gitu. Lalu di sini kita misalkan buat satu kriteria lagi, keterangan yang lulus atau yang belum. Jadi ada mata pelajaran yang harus mengulang atau harus diperbaiki ya. Nah, untuk itu kita buat rumus sama dengan kalau isi sel ini lebih kecil sama dengan 69, maka ini nggak usah pakai kutip seperti biasanya gitu ya. Ini nggak usah pakai kutip karena dia mengandung angka atau numerik ya. Kalau lulus itu kan kalau lebih kecil atau sama dengan 69 berarti lulusnya belum ya. Kalau kebalikan daripada itu udah. Kita lihat. Kebalik ya, kebalik. Berarti ini 0 untuk gagal dan 1 untuk lulus. Satu rumus sudah selesai. Kita copy ke bawah. Kita lihat. Ini adalah rumus untuk mengisi kolom rumus lulus. Isi rumus lulus. Ini isi rumus lulus. Ini kita copy dulu. Untuk mengisi kolom yang belum lulus adalah prosesnya sebaliknya. Tadi kan 0 di depan dan di belakangnya 1, sekarang 1 di depan, di belakangnya 0. Kalau ya lebih kecil sama dengan 69, maka 1 untuk yang belum lulus dan 0 yang sudah lulus. Semakin kamu sering berlatih dan memperbaiki dan mengubah, kamu akan paham artinya seperti apa. Untuk menjumlahkan berapa mata pelajaran yang sudah lulus dan yang belum, kamu bisa menggunakan rumus statistik dasar, yaitu summary ya. Jumlahkan dari atas sampai bawah, dari agama sampai TIK, buka kurung dan tutup kurung, lalu enter. Begitu juga yang belum. Jumlahkan dari atas sampai bawah. Untuk yang belum, kamu bisa membuat warna hijau untuk yang sudah lulus, baik di bawahnya, dan warna merah untuk yang belum lulus. Begitu. Ini bisa kamu kembali rapikan dari ujung kiri sampai ujung kanan sesuai dengan lebar laporan kamu, lebar kolom ya. Apabila sudah selesai, kamu bisa menyimpan lalu mengirimkannya ke Google Classroom di pelajaran prakarya. Oh iya, tentunya mata pelajaran tidak hanya cuma 5 ya. Untuk menambahkannya caranya begini, kamu diklik di bawah baris terakhir mata pelajaran, klik, lalu di sini klik kanan, kamu bisa menggunakan menu insert ya. Lalu silahkan melanjutkan mata pelajaran yang ingin kamu lengkapi dan isi tentunya ya. Misalkan sudah TIK bahasa Inggris, lalu di sini ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, lalu di sini ada matematika. Kita isi lagi 70, 66, 83. Pak,
Kita lihat ada 5 mata pelajaran yang sudah lulus dan berhasil, dan 3 mata pelajaran yang belum berhasil. Begitu. Ya, kalau sudah selesai silahkan kamu save di tempat dimana kamu biasa menyimpannya. Lalu beri nama kelas dan absen ya. Tutorial. Oke. Demikian tutorial kali ini. Semoga kalian bisa tetap bersemangat dan bertambah kemampuan TIK-nya supaya kamu bisa semakin diperkaya wawasan, kemampuan, juga keahliannya begitu ya. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Kita akan kembali bertemu pada video tutorial yang lain.